Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Konsep Dasar Pengetahuan dan Kriteria Kebenaran. A. Dasar pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Pengetahuan adalah jumlah semua pengetahuan, konsep dan pikiran orang-orang tentang dunia dan segala isinya, termasuk orang-orang dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh manusia dengan berhubungan pada subjek atau subjek, dan dapat pula diterima tanpa memiliki sebuah kebenaran ilmiah di dalamnya, sehingga pengetahuan memiliki dasar yang menjadi pondasi dalam pembangunannya, meliputi beberapa aspek dasar sebagai berikut. 1. Penalaran. Tindak berpikir sesuai dengan pola dan logika tertentu dengan maksud untuk menghasilkan pengetahuan disebut sebagai penalaran. Penalaran melahirkan metode-metode berpikir dalam memperoleh pengetahuan dan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Penalaran adalah cara manusia berpikir atau cara berpikir berdasarkan kerangka aliran tertentu untuk menciptakan pengetahuan. 2. Logika. Logika yaitu pengkajian untuk berpikir secara sahih dengan proses menarik kesimpulan dengan cara tertentu agar diperolehnya suatu kesimpulan yang valid. Contoh menggunakan logika ialah model berpikir dengan silogisme, seperti contoh: silogisme sama dengan premis. Mayor sama dengan semua manusia akhirnya mati. Premis minor sama dengan Amir adalah manusia. Kesimpulannya yaitu Amir akhirnya akan mati. 3. Sumber pengetahuan. Skeptisisme manusia terhadap semua gejala alam semesta adalah sumber pengetahuan di dunia ini. Di antaranya sumber pengetahuan yaitu rasional, gagasan bahwa akal harus memainkan peran utama dalam menjelaskan sesuatu. Intuisi bisa jadi sumber ilmu, karena dengan intuisi orang dapat dengan cepat mempelajari sesuatu tanpa memikirkannya. Wahyu juga dikenal sebagai sumber pengetahuan, identik dengan agama atau kepercayaan mistis atau metafisik. Pengetahuan berasal dari Tuhan dan diturunkan oleh hamba-hamba pilihannya atau nabi dan rasul. Otoritas. Otoritas adalah suatu kekuatan sejati, diklaim oleh individu dan dirasakan oleh perkumpulannya. B. Kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan yang sesungguhnya. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret atau abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi atau makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement yang benar. Apabila subjek menyatakan kebenaran, artinya bahwa yang diuji pasti memiliki kualitas karakteristik, hubungan, dan nilai. Beberapa teori yang mengungkapkan kriteria kebenaran yaitu teori koherensi atau konsisten. Teori koherensi ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Hegel, dan Bradley. Menurut teori ini, suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya yaitu, dalam materi geografi dijelaskan bahwa bumi ini bulat. Pernyataan tersebut benar sebab pernyataan dahulu juga menyebutkan hal yang sama. 2. Teori korespondensi atau pernyataan sesuai kenyataan. Tokoh utamanya adalah Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Menurut teori ini,
Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berdasarkan berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu adalah benar. 3. Teori pragmatis atau kegunaan di lapangan. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai tahun 1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear. Teori pragmatis yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. 4. Ontologi atau apa yang dikaji. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos atau sesuatu yang berwujud, dan logos atau ilmu. Ontologi dalam pengertian secara terminologi adalah kajian tentang hakikat-hakikat segala sesuatu atau realitas yang ada, yang memiliki sifat yang universal. Untuk memahami adanya eksistensi ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. 5. Epistemologi atau cara mendapatkan kebenaran. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Artinya, epistemologi adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses diperolehnya ilmu pengetahuan, bagaimana prosedurnya. 6. Aksiologi atau nilai guna ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak akan sia-sia selama dipergunakan dalam kebaikan. C. Sifat kebenaran ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori atau lebih tinggi lagi aksioma atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam objektivitasnya. Kebenaran ilmu harus merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ilmuwan pada bidangnya. Pernyataan tersebut karena kebenaran ilmu harus merupakan kebenaran yang disepakati dalam konvensi. Maka keuniversalan sifat ilmu masih dibatasi oleh penemuan baru atau penemuan lain yang hasilnya menolak penemuan terdahulu atau bertentangan sama sekali. Cukup sekian hasil penyampaian materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.